Bonkers, dalam beberapa hari terakhir, dunia maya dihebohkan oleh kabar keretakan rumah tangga pasangan seleb TikTok Agnes Jennifer dan David. Peristiwa itu menjadi sorotan publik bukan hanya karena popularitas mereka, tetapi juga karena drama yang melibatkan pihak ketiga. Agnes yang dikenal dengan konten-konten kreatif tiba-tiba mengungkapkan bahwa suaminya telah bermain api dengan seorang wanita yang ia juluki sebagai Gayung Lope Pink. Beredar pula foto diduga memperlihatkan David bergandengan tangan dengan sosok wanita mengenakan pakaian berwarna merah muda. Awalnya Agnes tidak langsung mengungkap masalah tersebut ke publik, namun seiring dengan semakin banyaknya foto dan informasi yang beredar, ia akhirnya memutuskan untuk membongkar identitas si pelakor yang belakangan disebut-sebut berinisial NW. Ada Ani ngintai di sekolah, namanya Gayung Lope. Bukan apa nih Natasha soalnya gue ngeliatnya kusem banget gitu, demek. Tau gak kayak apa ya kalau misalnya gue ngeliat modelan lu gitu, kayak Gayung Lope yang udah lama dipakai kagak diganti-ganti. Kira-kira garis besarnya kenapa sampai akhirnya I need to speak out? Dan perlu digarisbawahi bahwa gue itu speak out setelah akhirnya muncul foto-foto yang beredar di sosial media. Oke, jadi akhirnya mau gak mau ya it is what it is. Dan apakah saya malu ngomong gini? Tentu aja malu. Ini adalah aib keluarga yang seharusnya tidak perlu diumbar. Iya benar, tapi karena kelakuan Dajjal itu yang akhirnya tertangkap kamera, mau gak mau gue harus nyepil, ya kan? Setelah ramai disorot publik, Agnes pun blak-blakan menceritakan awal dugaan perselingkuhan suaminya, NW. Ternyata merupakan ibu dari teman sekolah anak mereka. Ia mulai berkenalan dengan David karena sering bertemu saat mengantar anaknya sekolah. Bukan hanya itu, NW bahkan juga membuntuti Agnes dan keluarganya saat liburan ke New Zealand. David pun sampai diam-diam menemui wanita itu saat istri dan anak-anaknya di hotel. Kalau sekolah itu adalah tempat untuk belajar, untuk menimba ilmu, bukan tempat untuk para ani-ani Gayung Lope warna pink untuk menimba atau memangsa atau mencari atau menargetkan incarannya, ya, para laki-laki orang yang ada di sekolah tersebut sampai ngekor ke holiday keluarga, which is menurut gue itu ekstrim banget. Jadi sampai di sini ya gue mengetahui hal ini, gue itu merasa perlu untuk memprotek anak-anak gue dan gue takut akan keselamatan anak-anak gue. Berawal dari selingkuhan, udah sering manggil sayang. Awal-awal hanya WhatsApp, kamu di mana dengan siapa? Kalau dia marah ku transfer, ku tak mau dia baper. Dia bilang sayang I love you, aku jawab aduh asyuh. Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi kepadaku suatu saat nanti. Hingga kau sadari sesungguhnya yang kau punya hanya aku, tempatmu kembali. Menelisik siapa sebenarnya sosok pelakor dalam rumah tangga Agnes, warganet pun ramai-ramai berusaha untuk menguliknya hingga muncul akun media sosial dengan nama Kimi_Kai yang diduga merupakan milik NW. Dalam salah satu instastory yang pernah diunggahnya, ia menulis resolusi 2025 ingin memiliki suami kaya, namun pacar jauh lebih kaya. Tak hanya itu, ada juga postingan lain yang berbunyi suami kaya, pacar jauh lebih kaya. Tapi kenapa ini liburan bayar sendiri? Gak mau liburan lagi. Bahkan bukan happy, malah mumet. Unggahan tersebut semakin membuat warganet berspekulasi bahwa ia memang memiliki hubungan spesial dengan seseorang yang sudah berstatus suami orang lain. Akhirnya pada bulan Desember, ketika lelaki tersebut ingin liburan bersama keluarganya, akhirnya mereka memutuskan
untuk saling bertukar nomor handphone di bulan Desember. Tetapi ani-ani gayung lope pink tersebut juga berpergian ke tempat holiday yang sama seperti lelaki tersebut. Dan akhirnya mereka janjian untuk kopi darat, bertemuan, berpacaran, bermesraan di tempat holiday tersebut. Dan karena ketidaktahumaluan si ani-ani gayung lope tersebut yang sudah menjadi simpanan seseorang, dia meminta kepada lelaki tersebut yang sudah mempunyai istri yang sangat cantik, belia, dan juga kinyis-kinyis kulitnya, untuk menikahi dirinya. Istri sah yang memiliki curahan Roh Kudus dan diberkati tersebut bisa menghadang kejadian kenistaan Satan tersebut. Akhirnya gagal kan lu, mampus lontek. Di madu nangis. Ngapain di madu nangis? Kalau gue di madu, gue jilat tuh madu, ya kan? Madu kan enak. Bagaimana bisa nangis? Lihat nih, gue aja lagi treatment infus mochi, ya kan? Infus mochi itu berapa duit harganya? Hai, 1 berlian soliter. Tahu nggak lo harganya berlian soliter? Kagak tahu kan? Kagak pernah beli kan? Yaelah, orang kayak gue di madu. Madu dan racun. Gue di madu gue kasih racun gitu, ya kan? Ada juga cem-cemannya kepengen kayak gue, ngefans sama gue cem-ceman. Ih, pengen banget deh kayak Cici. Heboh, orang ketiga dalam rumah tangga Agnes Jennifer sontak menuai berbagai tanggapan, termasuk dari kalangan selebriti. Salah satunya Nikita Mirzani yang mengaku dirinya tak habis pikir karena Agnes yang dikenalnya tidak banyak, namun David masih tetap tega bermain api. Begitu juga Tessa Mariska yang turut memberikan dukungan kepada Agnes dan berharap dirinya tetap kuat menghadapi permasalahan rumah tangganya saat ini. Jangan mau temenan sama ani-ani ya, karena ani-ani itu bad vibes-nya kental banget gitu. Jadi kalau misalkan sekarang lu lagi punya temen yang ani-ani nih, mendingan lu pelan-pelan mundur gitu, jangan lu temenin. Meskipun ani-ani itu baik sama lu ya, tapi dia tuh tetap nggak baik buat masa depan lu. Karena yang namanya ani-ani itu bawa pengaruh buruknya tuh banyak banget. Nggak kerasa sekarang, tapi nanti jangka panjang. Pertama yang udah jelas banget, mentalitas lu tuh bakalan ikutan rusak kalau misalkan lu tuh terlalu banyak bergaul sama ani-ani ya. Apalagi hati nurani lu bakalan ikutan mati gara-gara terlalu banyak menormalisasi kebohongan dan juga pencitraan. Belum lagi mindset tuh terhadap duit dan materi itu diobrak-abrik sama ani-ani. Ani-ani kalau misalkan dapat duit kan gampang nih, otomatis ngabisinnya juga gampang. Ani-ani itu sejenis NPD gitu, karena kan hati nuraninya udah mati, udah nggak ada rasa takut, udah nggak ada rasa nggak enak gitu kan. Jangan kan lu ya, itu bininya gadunnya aja tuh berani dia tusuk. Bahas Agnes Jennifer, gue nggak tahu tentang si Agnes. Yang gue tahu cuma lakinya jalan di Cito sama ani-ani gandengan. Guys, lo bayangin, lo bisa bayangin nggak ya? Seorang Ci Agnes aja ya yang kagak ngapa-ngapain, gak petakilan, gak ngapa-ngapain, lakinya aja bisa selingkuh guys. Coba, aduh ampun banget dah gue sama laki itu. Tahu diri lah minimal gitu. Jangan lo, awas lo, ngapain lo datang-datang ke sekolah itu lagi. Dan warning juga kepada emak-emak yang ada di sekolah yang sama dengan saya, hati-hati. Ada ani-ani gayung lope warna pink mengincar suami kaya di sebelah sana. Ya kalian kalau udah masuk sekolah situ udah pasti keong-reyong, say. Kaget juga gue sebenarnya, kaget karena yang setahu aku kalau kelihatannya di sosmed itu mereka kan harmonis, kayaknya Cici, aku manggil Ci Agnes ya. Ci Agnes ini kan orangnya kadang-kadang suka manja, suka nggodain lakinya. Memang lakinya kan agak flat ya. Kalau menurut pandangan aku lakinya agak flat, tapi dicandain terus gitu kan. Agnes ini adalah wanita, Agnes ini adalah seorang ibu. Agnes ini adalah seorang istri. Di sini aku melihatnya di situ, di mana juga aku seorang ibu, di mana aku juga seorang istri, di mana aku juga adalah wanita bukan waria. Nah, jadi di situ aku melihatnya di sini. Tipe ya, yang aku lihat di sosmed ya, tipe cewek setia, tipe tipe istri yang menunggu suami gitu. Karena dia kulihat jalan-jalan, pergi makan. Waktu itu dia pernah nyindir aku, nih Yubrik, aku mau pergi sama suami. Waktu itu ada konser artis dari luar negeri. Dia bilang, nih aku pergi sama suaminya. Terus makan juga aku lihat dia sama suaminya, sama anak-anaknya. Dan aku lihat tidak pernah dia bicara yang tidak baik.
maksudnya bicara menggoda-goda, mau itu berondong kah, mau itu enggak, belum pernah aku lihat. Cuman dia kontennya cuma lucu-lucu, cuma celoteh-celoteh, cuma motor-motor, ciri khasnya ya kan. Dulu kan gua nggak tahu waktu dia motor-motorin aku kaget juga kan. Ternyata emang ciri khasnya dia. Tidak pernah aku lihat bermain mata lah, genit gitu. Aku belum pernah ngeliat dia. Aku ngeliat dia di rumahnya. Kalau nggak dia sama teman-temannya, kalau nggak makan sama teman-temannya, kalau nggak makan sama keluarganya. Itu yang aku lihat. Sama kayak gini. Cuman kalau senang-senangan doang, ya udah deh gue ketemu di mall aja senang-senangan doang. Biaya nggak mahal ini. Ini sampai terbang berjam-jam. Kalau terbang kita tahu sendiri. Itu berarti nyawa kan kita ke sana. Habis itu kalau nggak ada yang dituju masa sih, say? Apalagi katanya maratonnya berjam-jam. Aku prihatin, jujur aku sangat kaget dengan berita ini. Aku juga ikut sedih karena aku yang tadinya berharap rumah tangga kamu sama suami baik-baik saja, kan aku lihat dengan keharmonisan kalian. Mudah-mudahan kamu wanita bijak, kamu tahu untuk bagaimana ke depannya bahagianya rumah tangga kalian ya. Kamu pasti tahu bagaimana bahagia kalian, dan kalau bisa hempaskan pelakor itu, biar pelakor itu yang pergi dari kehidupan Koko, bukan kamu dan anak-anak yang pergi dari kehidupan Koko, daripada kehidupan Koko. Pasca dugaan perselingkuhan terbongkar, sampai detik ini baik David maupun NW masih belum memberikan pernyataan resmi. Agnes pun mengaku sangat malu dengan situasi yang terjadi, apalagi masalah pribadi keluarganya jadi konsumsi publik. Ia juga menjelaskan bahwa detik ini masih tinggal satu atap bersama sang suami. Ia juga berusaha kuat melindungi anak-anaknya setelah dugaan perselingkuhan David terbongkar. Namun secara tegas, Agnes mengultimatum si pelakor agar tidak lagi muncul di sekolah anaknya, atau hal tersebut akan membuatnya sangat geram. Dan di mana-mana semua kejadian perselingkuhan itu pasti ada semua belah pihak salahnya ya. Gue pasti ada salah juga, tapi paling gede salah mereka berdua, bener kan? Salah laki gue dan salah si Ani Gayung Pink Lope ya kan. Di semua pernikahan pasti ada masalah, pasti ada godaan ya kan. Tapi kalau misalnya kita udah menikah, tandanya kita itu udah harus punya komitmen dan juga punya janji untuk setia sama pasangan kita. Kalau misalnya lu tidak bisa itu, kagak usah nikah. Emang lu kira lu doang yang ada godaan? Lu kira gue kagak ada yang ngegoda? Udah, pokoknya sekian dan terima kasih. Saya mau cari Dedi Adam Lepin dulu, oke? Bye. Maaf, lanjut. Ini kan gue udah ngomong nih ya, kalau sampai ada satu kali aja ya gue ngeliat muka tuh Ani Gayung Lope warna pink di sekolah anak gua nih, lihat aja lo, hati-hati lo, gue jambak lo.